artinya kayaknya dia kok mempunyai privilege kebebasan yang lebih daripada napi lain. Itu kan image-nya jadi gitu. Nah, Artinya seragam, artinya dia tidak berubah. Penjara tidak membuat dia berubah. nah itu memang pantasnya 20 tahun ya Bu Joki ya. Dan satu lagi, dia tuh bisa mendapatkan informasi apa saja. Tadi saya baru mendengar IG dia itu lagi mencari alamatnya Miss Master ya. Katanya dia sudah di LP kan, tinggal ngirim suratnya. Jadi informasi fiti-fiti di luar itu dia tahu semuanya. Nah, ini apa maknanya dia ditahan kan? Yang dibatasi kebebasannya kan? Unsurnya apa juga. Coba suruh dia itu kalau bisa ini dulu deh. Yang pertama, kalau dia memang sejago dan sesakti itu ya Bu Ani ya, yang sudah di dalam tapi udah masih bisa ngincer-ngincer orang. Yang katanya ada 5 tuh, yang tertangkap kan cuma Fadel tuh kan. Nah, baru Fadel yang di sidang yang akhirnya kena tuh 12 tahun. 11 tahun kemarin ya. Nah, itu kalau dia sakti itu, suruh dia cari 4 orang lainnya. Nah, lalu yang kedua, kalau memang sejago itu dan sesakti itu, suruh pidanakan dulu itu Miss Gosip. Nah, yang katanya sudah menghina-hina orang tuanya, mendiam orang tuanya. Itu dulu, kalau sudah sesakti itu, baru cari Miss Mercer, cari kita-kita kalau perlu, kalau dia sakti itu. Ayo sini, saya tunggu. Itu tadi saya dengar dari Airstacker, katanya udah di LP kan, tinggal ngirim suratnya, lagi dicari-cari, katanya yang bisa ngasih alamatnya itu dapat 5 juta tadi saya dengar dari Airstacker. Apa Bu Ani? Kalau bisa ngasih alamatnya dikasih 5 juta tadi saya dengar dari roomnya roomnya Obet. Airstacker naik, itu Raffi juga dengar. Lucu ya Bu Joki ya, orang udah jadi napi baru ngajak-ngajak orang jadi penjahat kayak dia lagi. Aduh, hai. Bu Ani, emang masih punya duit, Bu Ani? Siapa? Emang masih punya duit? Betul. Gak tahu apalagi ditanya langsung ke teman tadi itu. Banyak. Dia nanti nggak yang punya uang sih itu dokter yang membackup. Sedangkan sekarang aja kata ada saya dengar sih dari sumber yang sangat terpercaya bilang bahwa dokter O-nya saja sudah kedap-kedip sekarang, dia punya ekonomi finansialnya lagi hancur, katanya sudah habis 70 M lebih. Oh ya? Iya, lagi kedap-kedip. Jadi maka itu sekarang yang dia tunjukkan di sosmed, yang dia sekarang flexing menggila itu, pamer-pamer rumahnya segala macam, itu sebenarnya untuk menutupi image bahwa dia lagi finansialnya lagi jatuh. Jadi makanya juga mereka hidup mewah kemarin ini jualan review tuh yang ber-MM, diduga lah. Gitu. Iya betul, kira-kira diduga gitu ya. Ya, kayaknya demikian sih. Itulah kalau orang cari duit dengan cara yang yang tidak halal lah. Padahal kalau dalam hukum perlindungan konsumen itu kan semua sudah diatur. Tadi tuh benar tuh Bang Fiat itu sudah masukkan tuh tentang aturan tentang lapas tuh. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Perluasan fungsi nomor 12 tahun 95. Itu aja enak loh Bu Joki kalau di penjara di lapas Jakarta ya. Sama mungkin di Surabaya sudah sama lah. Kalau kami di Kalimantan, ini napi-napinya yang di dalam, saya punya klien-klien, itu tuh bergilir, jadi belum ada wartel yang sudah bagus seperti itu. Saya lihat kemarin kan di syuting tuh, wartelnya seperti apa, ada room-roomnya gitu kan, ada Android-nya sudah tersedia dengan perlengkapan seperti itu. Kalau di sini enggak seperti itu, ini sistem, kalau di Kalimantan, di Samarinda ya khususnya, itu sistemnya masih sewa HP dari petugas disewakan. Kalaupun ada wartel yang tidak pakai tidak pakai video call, tidak pakai Android, itu mereka harus sewa sendiri. Itu yang saya bilang mungkin itu juga salah satu ini deh
alasan kenapa tidak bisa terlalu permasalahkan ya, karena kan beda kalau aturan itu ditegakkan dan sanksi dikenakan pada kalapas terhadap ini penyalahgunaan itu kan fasilitas, maka kan harus diterapkan ke semua lapas. Sedangkan semua lapas itu kan berbeda-beda, mereka punya fasilitas gitu. Apalagi kalau di daerah di Kalimantan yang begitu kaya saja ya sebenarnya ya, belum bisa menyamai fasilitas yang ada di kota besar kayak Jakarta, Surabaya. Apalagi kalau yang di Papua. Papua ya mungkin masih pakai HP ini kali, yang yang nggak Android sama sekali, masih pakai yang biasa-biasa gitu. Iya. Gitu. Siapapun yang nyenggol dia selalu sama dia dilaporkan, tapi dia sendiri bikin salah dilaporkan masih nggak ngaku, masih menyangkal bahwa dia kena pasal pemerasan. Jadi gitulah orangnya begitu ya. Jadi, Ngeri juga ya, kalau ngeri juga ngomongin tentang dia nih. Ini di bawah sudah ada nih yang ngomong, jadi, katanya kita ngomongin anaknya dia, padahal tadi kan enggak jadi gitu. gini, ya, soal live online itu jualan, itu kalau kita ramaikan, kita viralkan, itu akan berpengaruh ke keputusan sidang banding nanti. Itu akan sangat berdampak itu. Itu, ya. Mudah-mudahan Bang Kritik, mudah-mudahan, karena apa, pengakuan kemarin di sidang pengadilan negeri saja sikap seperti itu saja tidak masuk pertimbangan Bang Kritik. Ya mudah-mudahan nanti di tingkat PT dipertimbangkan kali ini gitu. Betul. Gitu. Jadi Iya. begitu juga ke PMH mungkin ya. Nah, PMH sendiri ini sebenarnya sangat blunder sebenarnya PMH ini, ya, karena ini sebenarnya yang ngajuin PMH ini kan pengacara, ya. Dulu 2 kali Wan Prestasi batal, sekarang tiba-tiba masuk pengacara baru ya, bukan Fahmi, dengan ide briliannya menyalah-nyalahkan Wan Prestasi. Salah itu, yang benar PMH. Nah, Niki kan awam, nggak tahu apa-apa dia. Teken aja lah. Teken aja. Nah, pihak Fahmi ya rada-rada ngambek lah. Ini kok tiba-tiba belok gitu pengacaranya. Dengan argumentasi hukum yang nggak jelas. Terbukti. Sekarang hakim udah ketok palu dipidana bahwa itu pemerasan. Artinya ya tidak ada endorse, tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian. Sehingga perbuatan RG melaporkan dia ke polisi itu tidak bisa dibilang perbuatan melawan hukum. Jadi itu perbuatan hukum. Kenapa? Ya karena memang nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa. Jadi memang dia diperes, masa dia nggak ngelapor? Dia lapor dong ke polisi. Ya itulah tadi saya sampaikan Bang Kritik, maaf saya potong. Ya, atas putusan hakim itu kan ada azas res judicata pro veritate habetur namanya. Yaitu berarti putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Sampai ada putusan yang menganulir dan membatalkannya. Artinya apa ya? Kita harus tetap menganggap benar putusan pengadilan negeri ini bahwa dia dinyatakan sebagai pemeras. Nah, makanya jadi sekarang kan jadi blunder. Tadinya dia nuntut 250 M. Dan kapan tuh, tadi pagi apa kemarin? Kemarin mereka bilang ya udah 200 saja deh. Dia kayak beli ayam gitu. Beli ayam nawar-nawar. Jadi berapa? Jadi 200 juta turunnya apa 200.000? 200 miliar. Jadi 200 miliar dari kemarin 244 sekarang 200. Ngomong-ngomong, JPU mengajukan banding juga nggak? Dua-duanya banding. Oh, dua-duanya banding. Nah, keputusan banding itu kapan kita bisa 3 dengar? bulan lah, lebih kurang 3 bulan. Ya. 3 bulan. Oke.
ini yang kita bicarakan ke PMH nih. Nah, PMH ini kan si pengacara RG sudah menjawab kemarin apa tadi gitu, dia bilang bahwa minggu depan, seharusnya kan minggu depan dia memasukkan jawaban atas tuntutan 250 miliar. Nah, dia harusnya masukin, oh saya setuju, saya tidak setuju, apa itu. Tapi pengacara RG sudah membocorkan bahwa minggu depan dia bukan memasukkan jawaban itu nggak penting maksudnya. Tapi justru dia akan memasukkan proposal baru menuntut 500 miliar. Nah, ini jadi rumit ini. Posisi NM ini semakin terpojok ini. Gara-gara, ya itu, dia mendengar pengacara yang bukan sohibnya. Fahmi biasa kan sohibnya nih. Begitu. Pengacaranya masih itu ya, Pak Kritik, pengacaranya masih yang siapa, cewek cantik itu namanya Sindu ya? Itu pidana. Oh, kalau yang ini perdata? Perdata bendera baru, Andi apa tuh, Burasalo. Andi Burasalo. Tadi kata Pak Kritik kan gini, kalau kita ramaikan case-nya yang kemarin nge-live itu bisa mempengaruhi hasil putusan. Itu cara kita meramaikannya gimana, Pak Kritik? Ya di Komal aja kita teriak-teriak gitu. Ya udah, Pak Kritik buka Komal 24 jam ya, nanti saya teriak-teriak ya. Bikin VT satu-satu sampai viral. Sebenarnya itu hak kritik. Jadi PMH yang diajukan mereka itu sebenarnya hasil dari mereka nyolong-nyolong omongan kami. Jadi di Komalnya Mr. Z, ya kan Mr. Z ya. Kita kan sudah pernah kita yang membahas tentang one prestasi kok nggak masuk ya di situ. Orang one prestasi itu kan terkait dengan prestasi, melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, itu dalam perjanjian 1320, 1321 tentang kesepakatan, sedangkan tidak ada unsurnya. Maka kalau misalnya dia mau mempermasalahkan perjanjian yang tidak ada pengakuannya, berarti yang dia permasalahkan adalah hak subjektif. Maka seharusnya dia ajukan adalah perbuatan melawan hukum. Nah, dari ide itu yang kebetulan saya dan Prof. Emran yang membahas itu dalam Komalnya Mr. Z, maka dicolonglah ide itu. Maka itu ada cabut, lalu mengajukan lagi, cabut, mengajukan lagi. Nah, pencabutan itu kan sampai 2 kali tuh. Yang pertama kan one prestasi dicabut, habis itu PMH dicabut, terus one prestasi lagi, habis itu dicabut lagi, baru yang keempat ini baru dia ajukan lagi PMH. Nah, cuma PMH itu yang tadi betul kata Bang Kritik tadi, bahwa dia ajukan itu berdasarkan hak subjektif yang dilanggar akibat dari pelaporan Dr. RG. Pelaporan itu kan memang hak dari semua warga negara, dilindungi oleh undang-undang. Maka kalau dia tetap menjadikan pelaporan itu sebagai hak subjektif yang dilanggar, maka dia harusnya yang jadi tergugat itu tergugat satu kan, dia kemarin kan tergugat satu adalah Dr. Reza Gladys, habis itu tergugat 2 adalah suaminya, tergugat 3 adalah developer sebagai penerima dana yang sebenarnya nggak masuk itu, karena yang dia selalu bawa-bawa dalam fakta persidangan adalah perbankan kan. Nah, lalu harusnya tergugat yang kemudian adalah kejaksaan, lalu Polri dan PN sekalian. Karena apa? Pelaporan itu ternyata diproses sampai persidangan, itu kan butuh 3 institusi ini. Maka dia harusnya melawan negara, melawan institusi ini sebagai tergugat, sebagai tergugat. Nah, lalu masalah banding itu dia masukkan, bukan banding, maksudnya gugatan. Nanti kan kemudian kan jawaban tergugat itu bukan berarti diganti menjadi proposal gugat balik, tetapi tetap dia akan menjawab gugatan, lalu dimasukkan juga gugatan rekonvensi, artinya gugat balik. Nah, di dalam gugat balik itu baru dia boleh menggugat dengan petitum. Petitum artinya tuntutan apa yang dia mau, yaitu material dan imaterial. Materialnya tentunya dia minta kembali, Dr. Reza Gladys harus minta kembali kerugian yaitu sebesar 4M. Karena itu kerugian yang memang nyata, empiris itu.
Nah, sedangkan kalau yang 504 miliar itu merupakan gugatan imaterial gitu. Iya, ini ada Bilang kok nggak naik-naik ini, udah saya Kak Joki, aku panggil. mau tanya. Kak Joki atau host, aku mau tanya gini. Gugatan dari si NM tentang apa tadi PMH, apakah itu tetap bisa lanjut sementara si NM ini sudah dinyatakan bersalah kan, terdakwa di perdatanya? Apa PMH-nya masih tetap lanjut? Dia kan sudah bersalah. Oh iya, tetap lanjut Nah, karena ini perkara yang berbeda, masalah yang berbeda, dua bidang hukum yang berbeda, perdata dan pidana ini berbeda. Nah, jadi tidak akan membatalkan putusan perkara PMH-nya, Mbak Ragam. Tetap akan berjalan sampai ada putusan inkrah nanti. ya, secara proses ya, Mbak Ragam. Jadi kalau kami biasanya ya, nanti tambahkan Bu Joki dan Mr. Z. Jadi kalau dalam proses persidangan ya, kita sudah, apalagi kalau perdata itu pengadilan itu wajib untuk menerima semua pengajuan gugatan. Siapapun masuk, yang penting subjeknya jelas, objeknya jelas. Nah, urusan nanti bahwa ini objeknya tidak sesuai atau subjeknya tidak sesuai, itu nanti di persidangan. Jadi ibaratnya duit kita udah keluar, maka itu kan kalau dalam upaya penegakan hukum, kita tidak pernah menyarankan kalau kita dapat klien di awal, kita tidak pernah menyarankan untuk harus langsung litigasi, selesaikan lewat badan peradilan, karena lebih baik non litigasi secara mediasi dulu, karena biaya yang besar. Nah, mulai dari pendaftaran gugatan itu kan daftar aja dulu. Mau kita masalah apa, mau misalnya kita dihina di medsos atau apa, masukkan. Dihina terus ada kerugian materialnya yang bisa terhitung, masukkan saja ya, daftarkan di pengadilan, pengadilan akan terima. Nah, urusan nanti bahwa itu bisa menang atau tidak, tuntutannya sesuai atau tidak, objek dan subjeknya sesuai atau tidak, itu di peradilan. Maka yang ini ya, kalau sidangnya Nikita kemarin yang pidana sudah amar putusannya bahwa dia betul-betul telah sesuai 27B ayat 2 yang dilanggar. Nah, bahwa dia sudah pemeras, otomatis kan kesepakatannya, logika hukum juga bahwa kesepakatannya itu berarti betul-betul dianggap memang tidak ada, tidak berlaku. Nah, amar putusan itu bisa dijadikan alat bukti yang kuat sekali. Maka waktu di mediasi sebenarnya mediatornya itu kan pilihan kan. Biasanya kita bisa mengajukan, dari penggugat bisa ajukan mediator, atau dari tergugat bisa ajukan mediator. Tetapi kalau misalnya mau acara cepat, biasanya mediator dari PN sendiri bisa dijadikan mediator, yaitu biasanya mediatornya adalah hakim-hakim yang tidak bertugas untuk bersidang ya, mereka jadi mediator. Nah, itu sebenarnya nanti kan di dalam mediator itu prosesnya begini, mereka akan bertanya, ini masalahnya apa? Ditanya kronologisnya. Masalahnya apa? Nah, nanti akan menceritakan sama seperti kronologis yang mereka ceritakan dalam sidang pidana. Nah, kemudian kalau misalnya dari pihak tergugat menyampaikan bahwa mohon maaf Ibu atau Bapak mediator, kebetulan sidang kemarin itu sudah menghasilkan amar putusan bahwa memang kami secara sah dan meyakinkan bahwa kami tidak bahwa si terdakwa yang kemudian di sini posisinya sebagai penggugat merupakan orang yang sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan satu tindak pemerasan yang diatur dalam pasal 27B. Baru dikasih tunjuk tuh amar putusan kan. Nah, kuasa hukumnya tunjukkan. Itu menjadi menjadi pertimbangan dari mediator. Terus mediator bisa bilang, oke, baik, nanti dia kasih tahu bagaimana dari pihak penggugat. Ini merupakan alasan yang kuat nanti kalau persidangan dilanjut, kalau misalnya mediasi ini deadlock, maka kita akan lanjutkan nih persidangan. Kalau lanjutkan persidangan, maka Kak Alu menang jadi arang. Nah, apakah kalian bersedia untuk tetap maju atau kalian mau ini nih damai aja deh dengan tergugat, misalnya
Tergugat tuntutannya apa? Kami mau apa? Oke, kami mau damai. Kami tidak akan menuntut imaterial, tapi kami menuntut kembalikan aja 4M yang kemarin. Lalu kalau bisa bikin pernyataan untuk rehabilitasi nama baik kami karena itu berurusan dengan produk kami. Misalnya begitu. Itu bisa deadlock sampai di situ. Itu selesai damai, dibikinkan akta perdamaian gitu ya. Akta perdamaian selesai. Gitu. Tapi kalau misalnya terus masing-masing masih kuat dengan itu, walaupun mediator sudah pegang tuh alat bukti, salah satu alat bukti ya. Karena kalau dalam mediasi itu masing-masing sudah boleh menyampaikan alat bukti, walaupun tidak boleh seperti sidang ya. Tidak boleh seperti sidang yang saling memperdebatkan dalil masing-masing. Tapi untuk kronologi awal, mereka sudah boleh menunjukkan. Jadi menunjukkan itu nanti mediator sebagai penengah dia akan bilang, wah posisi Anda nanti jadi seperti ini. Dia kasih gambaran, wajib itu kasih gambaran mediator itu. Nah kalau misalnya sudah seperti itu masih berkeras, ayo tetap sidang. Merasa bahwa mereka tetap benar, sidang tetap. Kalau sidang tetap berlanjut maka nanti agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, baru nanti sidang selanjutnya lagi, yaitu jawaban gugatan beserta dengan gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Nah, baru selanjutnya seperti apa gitu. Iya, tadi Bang Leon juga ini typing di sini bahwa sebenarnya itu sudah deadlock itu mediasinya, cuman dipaksa sama mediatornya untuk mengajukan proposal. Iya, memang itu Bang Leon. Tapi menurut saya memang mediatornya memaksakan karena memang itu sebuah prosedur ya, bahwa dia harus dilakukan dulu. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti prosedur itu dulu dalam mediasi. Tapi kalau saya bisa misalnya kalau mengikuti mediasi dan itu memang nggak memungkinkan saya untuk berdamai dari awal, saya memang sudah pasti bilang saya tidak mau berdamai, saya minta dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Biasanya saya juga gitu Bang Leon. Nah nanti kalau seandainya putusan pidana ini kemudian dijadikan salah satu bukti di dalam PMH-nya oleh pihak RG, oleh pihak tergugat, nah itu pastikan nanti dapat dalil lawanan tuh, dapat sanggahan dari pihak NM bahwa putusan itu belum ingkrah sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ya kan. Kalau kayak gitu lawannya pihaknya RG nanti lawan aja dalilnya tuh pakai azas yang tadi saya bilang itu Mbak Nona, pakai azas res judicata pro veritate habetur tadi ya kan. Nah biar kemudian majelis hakim nanti yang memutuskan apakah itu putusan pidana akan dipertimbangkan walaupun belum ingkrah begitu kan. Itu aja, hajar aja nanti pakai azas itu kalau dia masih bertingkah dengan alasan belum ingkrah itu kan. Ya, betul. Sepakat itu, Bu Joki. Iya. Kalau saya kalau dalam pengalaman saya itu Bu Joki memang kalau sudah ada amar putusan ya, walaupun dia ada upaya hukum lain dan belum ingkrah, saya tetap jadikan itu sebagai alat bukti dan menurut pengalaman beberapa kali memang lebih kuat juga itu. Biasanya terus sama mediator itu jadi bahan pertimbangan. Oke, akhirnya sidang perdata itu jadi sidang formalitas saja karena akhirnya di putusan sela itu akan memenangkan, terus akhirnya deadlocknya malah di putusan sela, malah NO jatuhnya. Iya, memang harus begitu Mbak itu. Makanya pokoknya kalau dia nanti udah pakai dasar alasan putusan itu ingkrah lah segala macam ya itu pakai aja, hajar lagi dengan azas res judicata pro veritate habetur tadi itu. Aman lah itu. Apalagi ini kan hakimnya sama antara pidana dengan perdata. Jadi ya sangat nggak masuk akal kalau dia tiba-tiba melawan putusannya di pidana gitu kan. Jadi hampir nggak mungkin lah gitu. Jadi Betul, pasti lebih sejalan. paham juga. Ya, pasti sejalan. Dan saya dengar memang kubu NM udah kirim surat minta diganti hakimnya. Ya.